Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua pernah dengar yang namanya iklan teh botol sosro ya. Dalam iklan itu dikatakan apapun makanannya, teh botol sosro minumannya. Saya senang dengan iklan ini bukan karena senang dengan teh botolnya, tapi senang dengan prinsipnya. Di sana mengandung ketetapan hati gitu ya. Jadi ada harga mati apapun makanannya, teh botol sosro minumannya. Jadi kalau ibarat manusia yang punya ketetapan hati ya, punya ketetapan hati. Pokoknya ya ini yang saya sudah tetapkan dalam hatiku, ini nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa ada tawar menawar, tekadku sudah bulat. Nah ini beda dengan bunglon. Kalau bunglon itu kan dia sejenis kadal yang bisa berubah warna sesuai dengan latarnya dia, gitu, sesuai dengan tempatnya dia. Nah ini ibarat manusia yang mudah berubah, yang suka ikut arus. Itu. Di sini dia katakan iya, di sana dikatakan tidak. Di sini dia katakan alhamdulillah, di sana dikatakan puji Tuhan. Jadi selalu goyang, selalu ragu. Itu tidak punya ketetapan hati. Nah, hari ini kita mau melihat seorang tokoh. Saya percaya kita semua dari kecil, dari sekolah minggu udah sering mendengar tokoh ini, bahkan mungkin sudah luar kepala, yaitu Daniel. Kalau saya sebut Daniel, kalau Bapak Ibu dengarkan kata Daniel, apa yang ada di benak saudara? Gua singa, perapian yang menyala, keberanian daripada Daniel yang sangat dahsyat, luar biasa, yang berani mengambil resiko ya. Tapi hari ini kita bukan belajar soal kehebatan Daniel di bidang itu, tapi kita mau lihat teladan Daniel dalam hal karakter dan ketetapan hatinya. Karena itu sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena apa yang kita tetapkan itu yang dilihat Tuhan. Dan ketetapan yang salah akan membawa kita melangkah salah, dan ketetapan yang benar akan membawa kita melangkah ke arah yang benar. Jadi ketetapan hati itu sangat menentukan kehidupan kita, perjalanan kita, langkah-langkah kita ke depan. Ketetapan hati kita menuntun kita melangkah mengikuti ketetapan hati kita. Baik Bapak Ibu, kita buka kitab kita dari kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Ayat ini cukup panjang, jadi kalau kita baca semua ini nanti akan menghabiskan banyak waktu, sedangkan kita dibatasi dengan waktu ya. Jadi saya sudah pilih ayat yang akan kita baca pagi ini. Kita baca hanya ayat 4, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 17, dan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama, sudah ada di layar. Kita mulai dari ayat yang keempat. Saya nanti akan sebutkan setiap ayat yang akan dibaca. Ayat yang keempat, 1, 2, ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kemudian ayat yang ke-7, 2 ya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Kemudian ayat ke-8, 2 ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kemudian ayat 9, 2 ya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kemudian ayat yang ke-17, 2 ya.
Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kemudian kita baca ayat yang ke-22 ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pada waktu Daniel dengan kawan-kawan, ya saya sebut saja kawan-kawan, di sana ada 3 orang temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu Daniel dan kawan-kawan berada di pembuangan sebagai tawanan di Babel, yang mana pada waktu itu rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Nah, sebagai seorang tawanan tentu tidak memiliki hak untuk memilih, ya. Bahkan jati diri mereka pun tidak dihargai sama sekali di sana. Nah, sebagai orang tawanan, tentu mereka juga harus mengikuti setiap aturan yang ada di istana. Aturan-aturan yang harus mereka penuhi. Jadi, kalau mereka memenuhi aturan, maka mereka akan diterima. Kalau mereka memenuhi aturan, maka hidup mereka akan menikmati kerajaan istana, fasilitas istana, dan mereka akan diterima dengan baik. Jadi ini bicara soal kenikmatan hidup dan penerimaan diri. Setiap orang kan ingin diterima, setiap orang ingin juga menikmati hidup. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh seorang Daniel. Kalau saya mengikuti semua aturan, ya saya pasti hidupnya enak gitu ya. Saya pasti diterima, pasti hidup nikmat. Tetapi kalau tidak, ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh Daniel. Nah, Daniel sebagai tawanan di pembuangan bersama dengan kawan-kawannya punya banyak kewajiban. Kewajiban yang pertama dia katakan wajib ikut aturan istana, ikut aturan, ya. Wajib tahu aksara atau tulisan dalam bahasa Babel, dalam ayat 4. Kemudian wajib mengikuti pelatihan selama 3 tahun. Tadi kita sudah baca ya di ayat yang berapa tadi itu. Kemudian wajib makan makanan raja yang sebelumnya sudah dipersembahkan kepada dewa atau berhala ya. Kemudian nama mereka juga dirubah. Jadi jati diri mereka pun tidak diakui, tidak dihargai sama sekali. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Berketetapan, punya ketetapan hati. Ya, kalau tadi ikut aturan enak aja hidupnya, tapi kalau tidak punya aturan ada risikonya. Risiko apa yang harus ditanggung oleh Daniel ketika dia tidak mengikuti aturan? Tentu saja dia akan dibuang, tidak akan diterima, tidak akan diperlakukan dengan baik. Tetapi ketetapan hati Daniel dihargai oleh Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Pemimpin pegawai istana pada waktu itu bernama Aspenas ya, bernama Aspenas. Nah, sebagai seorang pemimpin dia punya hak untuk menerapkan aturan yang sudah dibuat. Tetapi Daniel datang, dia katakan, cobalah gitu loh, cobalah, saya siap untuk dicoba, saya siap untuk dites. Saya tidak bisa makan makanan dari istana, dari raja, tapi saya hanya mau makan makanan sayur. Dan dia siap untuk diuji gitu. Kemudian dengan karena kemurahan hati Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memurahkan hati daripada pegawai istana. Kemudian diuji setelah 10 hari, kemudian dilihat hasilnya, dan hasilnya dikatakan apa? Daniel
dan teman-temannya dengan kawan-kawannya jauh lebih sehat dan lebih segar, lebih bugar, lebih gemuk dibanding yang lain. Kemudian Daniel dikatakan memiliki pengetahuan yang tidak diketahui, yang tidak dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Bahkan dia memiliki kemampuan yang bisa menafsirkan mimpi dan penglihatan-penglihatan. Jadi dalam segala hal Daniel lebih gitu. Anak-anak Tuhan seharusnya juga memiliki kelebihan yang lebih daripada orang lain. Jadi anak Tuhan itu harus ada di atas rata-rata. Dalam hal apa saja, anak Tuhan seharusnya ada di atas rata-rata. Tidak ikut arus, tidak ikut seperti orang banyak. Tetapi orang yang tidak punya prinsip, orang yang tidak punya ketetapan hati akan terombang-ambing. Bapak Ibu, saya punya satu kesaksian. Ini kesaksian yang nggak baik ya. Bagaimana diombang-ambingkan arus yang buat saya itu enak gitu ya. Jadi suatu saat saya dalam perjalanan naik motor, dan waktu itu sudah sore hari. Jadi saya buru-buru mau pulang karena kalau sudah agak gelap saya agak susah naik motor gitu, agak ribet gitu. Jadi susah mengenali jalan. Nah pada waktu itu begitu macetnya di jalur kiri, tentu saja kita ada di jalur kiri ya. Waktu itu sangat macet sekali. Saya lihat di sebelah kanan itu lega gitu, kosong. Ya hanya ada 1-2 motor. Kemudian saya lihat orang-orang pada ngambil jalur kanan dan mereka lolos gitu, lolos. Kemudian saya tertarik, biar cepat gitu ya. Udah terus saya ambil jalur kanan, saya melawan arus, saya jalan. Sebelum saya lolos ada metro mini, dari depan saya, berhenti di depan saya, kemudian dia klakson dan saya nggak dikasih jalan sama sekali. Dan memang seharusnya nggak dikasih jalan karena saya sudah melakukan hal yang sangat luar biasa, berani menentang arus ya. Saya turun dari motor, saya minta maaf, itu saya sudah malu-malunya, saya udah nggak bisa ceritakan seperti apa itu malunya, dan kemudian rasa bersalah yang sangat luar biasa. Dan saya ingat kata-kata seorang hamba Tuhan, itu artinya kamu tidak cocok dengan dosa katanya. Dan saya ingat itu, oh iya Tuhan, terima kasih untuk semua kejadian ini. Ternyata memang saya tidak cocok dengan dosa. Saya minta maaf, kemudian Pak supir itu dengan emosi, kemudian dia agak ke samping, dia lewat. Kemudian saya lewat ya. Di sepanjang jalan saya udah gemeteran, merasa bersalah, campur aduk segala macam. Cepat-cepat nyampe di rumah, saya berdoa, saya minta maaf sama Tuhan. Tapi saya udah gak mengulangi itu, saya bertobat ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana hidup yang tidak memiliki ketetapan. Tidak memiliki ketetapan hidup itu. Dengan mudahnya terbawa arus. Seharusnya orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan tidak mudah terbawa arus. Kita harus memiliki prinsip ikan. Selama ikan itu hidup, walaupun dia ada di dasar laut, walaupun dia ada di laut yang asin, dia tubuhnya tidak asin. Kecuali dia sudah mati ya, kemudian direndam dengan garam baru dia berasa asin. Nah orang yang percaya seharusnya selama imannya hidup, itu tidak mudah digoyahkan, tidak mudah mengikuti jalur yang salah. Tapi dalam ketetapan hidup ini ya, fakta dalam hidup ini yang terjadi, jadi kalau ada pilihan gitu, ada ke kiri, ada ke kanan. Kalau orang lebih banyak ke kanan, kita cenderung milih kemana? Ke kanan, karena apa? Karena kita pikir, orang lebih banyak ke kanan, itu berarti itu yang benar gitu ya. Sesuatu yang ramai, sesuatu yang banyak, sesuatu yang banyak pilihannya di sana, belum tentu kebenaran. Nah kita harus berani mengambil keputusan. Kalau di sini ramai, di sini tidak ramai, hanya 1/4 atau 2-3 orang, tapi di sana ada kebenaran, kita harus berani mengambil keputusan masuk ke jalur kiri. Itu orang yang punya ketetapan hidup. Bapak Ibu, satu contoh yang dari firman Tuhan yang punya ketetapan hidup yang sangat luar biasa adalah Abraham. Ya, dia punya ketetapan hati yang taat sama Tuhan. Tidak ada tereng aling-aling, tidak ada keraguan sama sekali. Ketika Tuhan minta untuk
mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya. Dia benar-benar mempersiapkan segalanya. Tapi Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan korban untuk itu. Yang penting taat aja dulu. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Tuhan katakan sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu di luar, waduh ini sakit gitu ya, tidak masuk akal, tapi percaya Tuhan hadir di sana. Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang menyediakan. Jadi jangan pernah takut dimanapun kita berada. Tuhan hadir di rumah sakit, Tuhan hadir di padang gurun yang seolah-olah di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tuhan hadir di penjara, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Ya, milikilah ketetapan hati. Kemudian ada Yosua dan Kaleb ya. Ketika laporan-laporan pengintai yang berapa orang itu kembali dengan laporan yang berbeda ya, dengan laporan yang berbeda, yang menakutkan, yang menakut-nakuti, tetapi Yosua dan Kaleb mempunyai ketetapan hati yang tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun resikonya mereka harus dimusuhi, sekalipun resikonya mereka tidak diterima oleh bangsanya sendiri, tapi berani berkata, ayo maju, Tuhan pasti menolong. Yosua dan Kaleb memiliki ketetapan hati yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau sudah memiliki ketetapan hati? Apa ketetapan hati ini? Tetapkanlah satu nama dalam hatimu, nama Yesus Kristus. Ikuti teladannya, pelajari, dalami, kenali lebih dalam lagi, dan taat saja sampai akhir, sampai happy ending. Karena Tuhan menghargai setiap ketetapan hati kita. Apapun ketetapan hati kita, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan ketetapan yang benar dihargai oleh Tuhan, seperti yang diterima oleh Daniel. Ketetapan hati Daniel membawa dia masuk dalam kehidupan yang memiliki kenikmatan. Sekalipun dia adalah seorang tawanan, sekalipun dia adalah seorang buangan, tapi karena dia memiliki ketetapan hati, apa yang dirindukan semua orang, kenikmatan dan penerimaan, juga akhirnya diterima oleh Daniel. Daniel yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus lebih luar biasa, punya kuasa yang sangat dahsyat. Jadi oleh karena ketetapan hati Daniel, oleh karena karakter Daniel yang sangat luar biasa, bahkan ketika raja sudah berganti, Daniel masih tetap berada di istana. Ambillah keputusan, tetapkan hatimu, tetapkan Yesus ada di dalam hatimu, di dalam segala masalah, di dalam segala perjuangan hidup. Jadilah manusia teh botol sosro. Ya, apapun makanannya, ya bukan teh botol sosro minumannya, ya. Tetapi apapun masalahnya, Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus saya taati. Jangan pernah menjadi seorang bunglon yang selalu ikut arus, yang tidak punya ketetapan hidup. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan pertolongan-Mu yang sudah mengajarkan kami firman Tuhan, supaya kami memiliki ketetapan hati seperti yang dimiliki oleh Daniel. Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu hidup kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu kekurangan kami, Engkau tahu keraguan hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang. Tuhan tolong kami untuk memiliki keputusan yang bulat, untuk menetapkan hati kami bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, yang harus kami taati, yang menjadi panduan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa merindukan firman-Mu, untuk senantiasa lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga jalan-jalan hidup kami Tuhan melangkah menuju kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.